Selamat sore, saya Frendi Aji Prasetyo. Di sini akan memaparkan materi terkait UAS Ekonomi Makro. Di sini saya mengambil tema pengangguran. Untuk presentasi saya, di sini judulnya adalah tingginya angka pengangguran kaum muda Indonesia dan bagaimana mengatasinya. Baik, untuk materi presentasinya di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua statistik, yang ketiga faktor penyebab, yang keempat dampak sosial dan ekonomi, yang kelima tindakan pemerintah dan negara, dan yang keenam kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu latar belakangnya. Pekerjaan adalah aspek krusial dalam kehidupan manusia. Pekerjaan memengaruhi finansial dan mental seseorang, khususnya para generasi muda. Sedangkan pengangguran adalah suatu keadaan bagi seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja, tidak memiliki pekerjaan, dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu dan berusaha memperoleh pekerjaan. Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang, dan mayoritas berasal dari kelompok usia muda yaitu 15-24 tahun sebanyak 3,65 juta orang. Nah, berikut statistiknya di sini terlihat bahwa usia 15-24 tahun sebesar 16,16%. Melalui data dari BPS tersebut, proporsi tertinggi berada pada usia 15-24 tahun, atau sekitar 3,65 juta orang menganggur pada usia tersebut. Jumlah ini terpaut jauh apabila dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, yakni sebesar 3,04% pada usia 25-59 tahun dan hanya 1,67% pada kelompok usia di atas 60 tahun. Nah, di sini beberapa faktor penyebabnya, yaitu yang pertama adalah kesenjangan keterampilan atau skill mismatch. Banyak lulusan belum memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Kurikulum pendidikan belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar kerja. Yang kedua yaitu pertumbuhan angkatan kerja melebihi lapangan kerja. Setiap tahun jumlah angkatan kerja meningkat pesat, namun penciptaan lapangan kerja tidak seimbang. Pada Februari 2025, ada 7,28 juta pengangguran meski tingkat pengangguran menurun. Yang ketiga yaitu minimnya akses informasi ketenaga kerjaan. Di sini karena banyak pencari kerja tidak mengetahui peluang kerja yang tersedia karena kurangnya informasi pasar kerja. Lalu yang keempat, yaitu dampak teknologi dan otomatisasi. Di sini karena perusahaan mulai menggantikan tenaga kerja manusia dengan AI dan robot, terutama di sektor manufaktur dan layanan pelanggan. Lalu yang kelima, yaitu urbanisasi dan konsentrasi pengangguran di perkotaan. Di sini tingkat pengangguran di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan karena migrasi tenaga kerja tanpa penyerapan yang memadai. Lalu yang keenam, yaitu efek pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi. Banyak sektor informal dan UMKM belum pulih sepenuhnya, menyebabkan perekrutan tenaga kerja melambat. Nah, di sini untuk poin berikutnya yaitu dampak sosial dan ekonomi. Untuk dampak sosial yang pertama yaitu kemiskinan meningkat. Sini karena banyak individu kehilangan sumber pendapatan tetap, terutama di keluarga yang bergantung pada satu pencari nafkah. Lalu yang kedua, kesehatan mental terganggu seperti meningkatnya kasus depresi dan kecemasan akibat tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Lalu yang ketiga, potensi kriminalitas naik karena sebagian masyarakat terdorong mencari alternatif bertahan hidup di luar jalur formal.
Yang keempat, ketimpangan sosial melebar, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok berpendidikan tinggi dan rendah. Lalu yang kelima, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi karena ketidakmampuan negara dalam menyediakan pekerjaan yang layak. Lalu untuk dampak ekonominya, di sini yang pertama yaitu daya beli masyarakat melemah, sehingga konsumsi domestik, komponen utama pertumbuhan ekonomi, ikut menurun. Lalu yang kedua, produktivitas nasional menurun karena sumber daya manusia tidak termanfaatkan secara optimal. Yang ketiga yaitu investasi melambat karena investor cenderung berhati-hati karena pasar tenaga kerja tidak stabil. Lalu yang keempat yaitu beban fiskal negara meningkat akibat naiknya kebutuhan bantuan sosial dan subsidi bagi pengangguran. Lalu yang kelima, penurunan penerimaan pajak negara. Karena semakin sedikit orang yang bekerja, semakin rendah pendapatan pajak dari penghasilan dan konsumsi, sehingga mengurangi kapasitas fiskal pemerintah. Lalu berikutnya yaitu apa tindakan pemerintah dan negara terkait pengangguran. Pemerintah perlu mereformasi sistem pendidikan dan pelatihan kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri, khususnya melalui penguatan pendidikan vokasi dan SMK. Pengembangan sektor ekonomi padat karya dan ekonomi hijau harus didorong untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkelanjutan. Di era digital, optimalisasi teknologi informasi sangat penting untuk memperluas akses terhadap informasi pasar kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang relevan. Pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan lokal dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas lembaga agar kebijakan pengangguran lebih terintegrasi dan berdampak nyata. Dan juga perlindungan terhadap industri lokal menjadi langkah strategis untuk mencegah PHK massal dan menjaga daya saing terhadap kerja domestik. Tanpa intervensi yang tepat, tingginya angka pengangguran akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan berisiko memperburuk ketimpangan sosial. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada paparan kali ini yaitu tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan muda, mencerminkan tantangan struktural dalam sistem pendidikan, ketenaga kerjaan, dan ekonomi Indonesia. Ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, pertumbuhan angka kerja yang tidak diimbangi lapangan kerja, serta dampak urbanisasi dan digitalisasi memperparah kondisi ini. Pemerintah perlu merespon secara strategis melalui revitalisasi pendidikan vokasi, penguatan UMKM dan sektor padat karya, serta digitalisasi informasi pasar kerja. Jika tidak ditangani secara sistemik dan terintegrasi, pengangguran akan menimbulkan dampak sosial seperti meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan, serta dampak ekonomi berupa melemahnya daya beli dan potensi kegagalan bonus demografi. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan kebijakan berbasis data sangat diperlukan untuk mendorong transformasi pasar kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Di sini saya menyertakan contoh soal terkait pengangguran, yaitu yang pertama, pengangguran yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya kebijakan pemerintah seperti peraturan upah minimum, di mana adanya peraturan tersebut dapat menyebabkan pengangguran jenis apa. Untuk jawabannya sendiri di sini yaitu pengangguran struktural. Jenis pengangguran struktural yaitu dapat disebabkan oleh kebijakan umum upah minimum. Pengangguran struktural terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja, atau ketika kebijakan ekonomi dan regulasi seperti upah minimum menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja karena biaya tenaga kerja menjadi terlalu tinggi. Lalu untuk contoh soal yang kedua, mengapa pengangguran friksional tidak dapat dihindari? Di sini menurut saya pengangguran friksional tidak dapat dihindari karena merupakan hasil dari perpindahan
kerja secara alami. Seseorang berhenti bekerja sementara untuk mencari pekerjaan yang lebih cocok. Selama proses pencarian tersebut, waktu jeda kerja akan tetap ada, meskipun kondisi ekonomi stabil. Itulah yang menyebabkan pengangguran friksional tidak dapat dihindari. Ya, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.